Hai, di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi pada video ini. Ya, langsung kita lanjut ke materi. Sebelumnya mungkin kalian telah mendengar beberapa kasus tentang keracunan makanan. Sudah banyak terjadi kasus keracunan makanan di Indonesia. Seperti halnya pada pergantian tahun 2020 kemarin, BPOM RI mengumumkan sebanyak 410 orang warga Jember mengalami keracunan yang disebabkan oleh ikan tongkol. Diambil 7 sampel dari korban yang meninggal, dan setelah diteliti, ternyata kandungan histamin pada ikan tongkol tersebut sangatlah tinggi, yang mana lebih tinggi dari batas aman konsumsi, yaitu lebih tinggi dari 100 ppm. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan meningkatnya kandungan histamin pada ikan tongkol tersebut? Apakah mereka diracuni atau mereka kena azab Indosiar? Jadi, menurut Kepala Dinas Perikanan Jember mengatakan bahwa keracunan ikan tongkol tersebut disebabkan karena cara penyimpanannya yang salah, di mana seharusnya ikan tongkol tersebut disimpan di dalam lemari es atau lemari pendingin dan tidak boleh dibiarkan di ruangan terbuka dengan suhu yang tinggi. Menurut penelitian, kadar histamin pada ikan segar hanya di bawah 0,1 mg per 100 gram. Dan bila dibiarkan selama 12 jam di lingkungan bersuhu kamar, akan meningkat tajam hingga mencapai 90 sampai 100 mg per 100 gram. Dan keracunan akan terjadi bila mencapai dosis 50 mg per kilogram bobot ikan. Serta kebanyakan kasus baru timbul setelah kandungan histamin mencapai 200 mg per kilogram. Sehingga atas dasar ambang toksik tersebut dapat dibuat sebuah patokan besar kandungan histamin pada ikan segar, yang mana batas aman berada di bawah 5 mg per 100 gram. Potensi toksik 5-10 mg per 100 gram. Kemungkinan toksik 20-100 mg per 100 gram. Dan benar-benar toksik di atas 100 mg per 100 gram. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, gejala yang dialami oleh ratusan korban keracunan setelah makan ikan tongkol tersebut yakni seperti gatal-gatal, mual, sakit perut, pusing, lemas, bahkan hingga syok. Lalu sekarang, bagaimana bisa kadar histamin pada ikan tersebut meningkat? Bagaimanakah mekanismenya? Jadi, selama proses pengunduran mutu, bakteri-bakteri yang ada pada tubuh ikan tersebut akan memproduksi sebuah enzim, yakni enzim dekarboksilase. Enzim tersebutlah yang akan mengubah histidin bebas dan asam amino lainnya yang ada pada daging ikan tersebut menjadi histamin dan amin bioorganik lainnya seperti putresin, kadaverin, serta spermidin dan spermin. Lalu sekarang, apakah yang menyebabkan histamin tersebut menjadi berbahaya? Jawabannya adalah karena adanya bakteri jenis Clostridium perfringens, Enterobacter aerogens, Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani, Proteus mirabilis, Rautella planticula, dan Vibrio alginolithicus. Selanjutnya, ketika enzim histidin dekarboksilase sudah terbentuk, maka enzim tersebut akan terus-menerus membentuk sebuah histamin walaupun bakterinya sudah tidak aktif. Nah, setiap spesies masing-masing membentuk histamin yang berbeda-beda, tergantung pada kandungan histidin, jenis, dan jumlah bakteri yang mengontaminasi, suhu pasca panen yang menunjang pertumbuhan, dan reaksi mikroba. Hati-hati dan perlu diingat bahwa suhu optimum untuk pembentukan histamin yaitu 25 derajat Celcius. Jadi, bagaimana jika sudah terjadi seperti itu? Apakah bisa kita tangani? Jawabannya, tentu bisa. Ada 2 cara penanganan kasus keracunan tersebut. Yang pertama, bila kita berada di lokasi kejadian, kita bisa memberikan bantuan oksigen pada korban tersebut. Yang mana ditakutkan bila pasien tersebut mengalami sesak nafas karena efek histamin tersebut. Lalu jangan lupa untuk selalu memantau fungsi jantung korban tersebut.
Lalu gimana nih kalau korban sudah mulai menunjukkan gejala? Penanganan apa sih yang paling tepat itu? Pertolongan pertama yang paling mudah dilakukan yaitu dengan memberikan air kelapa muda. Kenapa air kelapa muda? Karena air kelapa muda memiliki kandungan elektrolit yang tinggi sehingga mampu menggantikan kehilangan elektrolit pada pasien. Selain itu, kelapa muda juga mengandung zat detoksifikasi yang sangat cocok untuk korban keracunan makanan. Lalu, jika gejala semakin parah dan pasien tidak menunjukkan adanya perbaikan keadaan, sebaiknya pasien dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, biasanya pasien akan diinfus untuk menggantikan elektrolit yang hilang pada tubuh pasien. Kemudian pasien akan diberi golongan obat antihistamin H1, misalnya klorpeniramin, difenidramin, dimenhidrinat, ataupun promethazine. Diberikan lewat injeksi, bisa melalui infus atau langsung pada tubuh pasien. Ketika keadaan pasien semakin parah, maka dapat diambil tindakan yaitu bilas lambung atau gastric lavage. Gastric lavage dilakukan untuk mengeluarkan zat-zat toksik dalam lambung sehingga gejala yang berhubungan dengan saluran pencernaan dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Gastric lavage dapat ditunjang dengan pemberian obat antihistamin golongan H2 seperti misalnya famotidin, ranitidin, dan simetidin. Obat golongan antihistamin H2 dapat menekan sekresi asam lambung sehingga gejala seperti mual dapat dihilangkan. Obat golongan antihistamin H2 dapat diberikan secara bersamaan dengan obat golongan antihistamin H1 sebelum gastric lavage tadi. Lalu apa sih antihistamin itu? Antihistamin merupakan inhibitor kompetitif di mana dia akan berikatan dengan reseptor histamin untuk mempertahankan bentuk tak aktifnya. Antihistamin dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan H1 antagonis dan H2 antagonis serta H3 dan H4 antagonis. Yang pertama yaitu saraf-vagus parasimpatetik akan merangsang saluran CI untuk mensekresikan asetilkolin untuk berikatan dengan reseptornya. Apa dampaknya? Yaitu kadar ion Ca2+ di dalam sel akan naik. Selain itu, sel G pada kelenjar pylorus akan mensekresikan gastrin yang efeknya juga sama dengan asetilkolin, yaitu menaikkan ion Ca2+ di dalam sel sekaligus menstimulus sel endokromafin untuk mensintesis dan mensekresikan histamin. Yang terakhir yaitu golongan H3 dan H4 antagonis. Di dalam tubuh sebenarnya tidak memiliki ligan reseptor spesifik untuk golongan H3 dan H4 yang mampu berinteraksi langsung dengan mekanisme obat antihistamin sehingga memberikan efek secara klinis. Namun biasanya ligan H3 dapat digunakan untuk menangani gangguan tidur, narkolepsis, obesitas, dan gangguan kognitif serta psikiatrik.